gua bersama Bintang Emon. Like a Hellcat. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Lo kok ada tukang bakso? Nah setelah lo nonton video dari Warkop itu, bisa lo lihat ya, Warkop lebih keras dibanding Bintang Emon. Saat itu Warkop mengkritik keras kepada pemerintah Orde Baru. Tapi malahan Bintang Emon yang diserang oleh buzzer di era reformasi seperti ini. Gue pikir aneh aja kayak gitu. Udah gitu memang kesalahan pemerintah cuma satu. Pemerintah tidak memberikan statement tegas terhadap sesuatu yang viral, sesuatu yang heboh dunia maya, atau sesuatu hal yang orang yang diserang buzzer. Seharusnya minimal pemerintah memberikan statement bahwa pemerintah sangat demokrasi, sangat terbuka lebar untuk bagi para pengkritik yang positif ya terhadap pemerintah. Karena kritik yang positif itu adalah hak semua warga negara, adalah hak gue, hak lo, hak semua orang mengkritik pemerintah, karena gaji pemerintah itu dari pajak. Jadi ya hak lo semua. Ya kenapa sih harus diserang buzzer? Contohnya aja ada sebuah seminar ilmiah terhadap pemakzulan Presiden Jokowi, tapi Menko Polhukam memberikan dukungan buat seminar itu, bahwa selama seminar itu bersifat ilmiah ya monggo-monggo aja. Nah abis ini gue akan kasih link, kasih screenshot berita atau statement dari Pak Mahfud MD terhadap seminar yang gue maksud ini. Nah dari video dan berita itu, bahwa seharusnya pemerintah itu memberikan semua statement terhadap sesuatu yang viral atau sesuatu hal yang seperti Bintang Emon, orang yang diserang buzzer, orang yang difitnah buzzer, orang yang perang di buzzer, walaupun pemerintah itu menganggap itu tidak kayaknya nggak penting. Lalu kemanakah Menteri Komunikasi dan Informatika? Lalu kemanakah tim komunikasinya Pak Jokowi? Karena minimal tim komunikasi Pak Jokowi menjawab ini kayak gitu, walaupun ini tidak dianggap penting, tapi ini adalah merupakan sebuah hal yang harus ditanggapi. Minimal adalah tim komunikasi Pak Jokowi, atau ya pasti ada lah Pak Jokowi kan memiliki staf khusus milenial, kata yang masih muda, kenapa nggak menyuruh mereka seperti untuk merespon hal ini. Lalu apa gunanya staf khusus milenial ini kayak gitu kalau misalkan tidak menekel suatu hal yang buzzer yang kayaknya menjelek-jelekan nama Pak Jokowi kayak gini, atau menjelek-jelekan Orde Reformasi.
Ya gua harap sih tidak ada tidak ada tidak ada masalah seperti bidang emon ini lagi, karena ketika ada orang meritik muncul buzzer, ketika ada orang meritik orang itu difitnah secara hukum orang, atau ketika ada orang mengkritik orang itu dibawa ke jalur hukum. Ini sebenarnya zaman reformasi atau bukan sih kalau kayak gitu? Kenapa ada apa dengan pemerintah saat ini, ada apa dengan para buzzer atau para pendukung fanatik ini, ada apa? Ya sih, itu aja sih. Semoga ini video terakhir terhadap sebuah respon gua terhadap suatu hal yang nggak jelas kayak gini, atau suatu hal yang viral kayak gini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe nya, karena like dan subscribe lo merupakan sebuah simbol dukungan buat gue untuk selalu berjuang untuk popok dan susu anak gue. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD angkat bicara terkait teror diskusi mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang kemudian dibatalkan. Pemerintah tidak melarang kegiatan diskusi dan pelaku teror bisa dilaporkan kepada polisi. Menko Polhukam Mahfud MD mendorong korban teror dalam diskusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk membuat laporan ke kepolisian agar dapat diusut. Ia mengatakan isu makar yang berkembang di media sosial terkait diskusi itu tidak benar menurut hukum. Terkait pemecatan presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan 5 alasan. Saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Tapi kemudian saya tanya ke UGM tidak jadi, Pak. Nah, Bapak, ini penting nih informasi. Seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah. Saya cek ke polisi, tidak ada polisi melarang. Saya cek ke rektor UGM, saya telepon rektor UGM, pembantu rektor. Apa itu dilarang, saya bilang. Tidak usah dilarang dong. Enggak, Pak. Mereka di antara mereka sendiri, di antara masyarakat sipil sendiri saling teror. Gitu. Siapa yang mendatangi, menteror rumahnya Bu Nima agar tidak itu? Saya bilang laporkan. Kalau ada orangnya, laporkan ke saya. Saya nanti menyelesaikan. Nah, dari video dan berita itu bahwa seharusnya pemerintah itu memberikan semua statement terhadap sesuatu yang viral atau sesuatu hal yang seperti bintang emon, orang yang diserang buzzer, orang yang difitnah buzzer, orang yang perang di buzzer, walaupun pemerintah itu menganggap itu tidak apa namanya kayaknya nggak penting. Lalu kemanakah Menteri Komunikasi dan Informatika? Lalu kemanakah tim komunikasinya Pak Jokowi? Karena minimal tim komunikasi Pak Jokowi menjawab ini kayak gitu. Walaupun ini tidak dianggap penting, tapi ini adalah merupakan sebuah hal yang harus ditanggapi. Minimal adalah tim komunikasi Pak Jokowi, atau ya pasti ada lah Pak Jokowi kan memiliki staf khusus milenial, kata yang masih muda. Kenapa nggak menyuruh mereka seperti untuk merespon hal ini? Lalu apa gunanya staf khusus milenial ini kayak gitu kalau misalkan tidak menekel suatu hal yang buzzer yang kayaknya menjelek-jelekan nama Pak Jokowi kayak gini, atau menjelek-jelekan Orde Reformasi. Ya gua harap sih tidak ada masalah seperti bidang emon ini lagi, karena ketika ada orang meritik muncul buzzer, ketika ada orang meritik orang itu difitnah secara hukum orang, atau ketika ada orang mengkritik orang itu dibawa ke jalur hukum. Ini sebenarnya zaman reformasi atau bukan sih kalau kayak gitu? Kenapa ada apa dengan pemerintah saat ini, ada apa dengan para buzzer atau para pendukung fanatik ini, ada apa?
Ya sih itu aja sih. Semoga ini video terakhir terhadap sebuah respon gua terhadap suatu hal yang nggak jelas kayak gini atau suatu hal yang viral kayak gini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe lo merupakan sebuah simbol dukungan buat gue untuk selalu berjuang untuk popok dan susu anak gue. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.